waktunya, karena ini siang hari, saya mau minta tolong dulu sama teman-teman kerjasamanya ya. Kita mau lakukan gerakan dulu untuk area sekitar kepala, dari leher ke kepala aja dulu ya, supaya kita lebih fokus. Karena kan jam-jam sekarang ini jam rawan untuk kita tidur gitu kan, apalagi kalau kita sudah habis makan, karbohidratnya naik, gula darahnya naik, jadi pasti akan ngantuk ya. Oke, posisi duduk, posisinya senyaman mungkin, bahunya rileks, tulang punggungnya tegak ke arah kepala ya, kunci tulang punggungnya di sana, tarik nafas, angkat wajahnya hadapkan ke langit-langit. Buang nafas, tundukkan kepalanya. Inhale, angkat kepalanya, and exhale, turun. Tundukkan kepala Anda. Sekali lagi, tarik nafas up, buang nafas, turun. Dagu menyentuh ke dada, boleh pejam matanya sesaat di sini, lalu putar kepalanya dari kanan menuju ke kiri. Oke, rasakan peregangan di area leher ya, bahunya usahakan tidak terangkat. Ya, kembalikan dulu dagunya menyentuh ke dada, lalu putar arah sebaliknya dari kiri menuju ke kanan. Secara perlahan aja, perlahan putar. Oke, kembalikan dagunya ke dada, tarik nafas, buka matanya dengan lembut, buang nafas, angkat wajahnya, lihat ke depan. Yeay, terima kasih. Insya Allah dengan seperti itu kita bisa memperlancar lagi peredaran darah kita menuju ke area kepala. Oke, teman-teman, sudah siap untuk ber-sharing-sharing? Sudah siap untuk mendengarkan? Seperti yang kata Mas Hari tadi, kita dalam posisi belajar ya. Mohon kameranya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi teman-teman semua. Ya, kita mulai slide-nya ya. Oke. Ya, teman-teman, ini saya mau menceritakan di awal slide saya. Ini adalah my coach saya atau konsultan saya, di mana beliau adalah seorang pembimbing nutrisi dan pembimbing kebugaran saya, yaitu Mbak Nanda dan Mas Gali. Terima kasih untuk mereka berdua. Sampai sekarang saya alhamdulillah berada di sini dan mendapatkan tingkat level energi yang luar biasa karena beliau yang sudah memperkenalkan saya dengan pola dan gaya hidup yang baru ini. Jadi teman-teman, selamat karena teman-teman sudah berada di ruangan ini. Teman-teman sudah mau memenuhi undangan dari para pengundangnya. Saya ucapkan selamat ya. Jangan ragukan lagi pengundang Anda. Mereka mempunyai niat yang tulus untuk membantu teman-teman melalui media ini, melalui informasi ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi dan pengalaman yang lebih baik lagi. Ya, jadi kita ucapkan sama-sama terima kasih kepada pengundang kita semuanya. Oke, nah ini adalah Mbak Nanda, saya bertemu beliau, alhamdulillah baru 9 tahun yang lalu, saya bertemu, sebenarnya bertemunya enggak sih, sudah lama, karena beliau merupakan teman SMP saya dulu, ya, teman SMP, teman main main-main, teman main basket, gitu ya, tapi kami dipisahkan karena aktivitas yang berlainan. Alhamdulillah ketemu lagi 9 tahun yang lalu, tepatnya di program yang kita lakukan sekarang. Oke ya teman-teman. Nah ini dia slide kedua saya. Ini menjelaskan tentang kata-kata exercise versus diet. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Boleh bantu di chat ya. Kita berikan sebuah interaksi untuk teman-teman semua supaya teman-teman juga bisa mengeluarkan rasa atau pendapat teman-teman ya. Teman-teman, saya mau nanya dulu nih di sini. Bagi teman-teman, yang paling efektif untuk mengolah berat badan, mau naik, mau turun, atau stabil, itu sekiranya apakah olahraga atau diet? Coba, bisa bantu diketik nggak? Kalau menurut teman-teman, apa yang sekiranya yang bisa menurunkan berat badan secara maksimal gitu ya? Oke, pola makan, olahraga gitu ya. Wih, pola makan. Ya, oke. Ada yang olahraga, pola makan, 20% olahraga, 80% pola makan. Ada lagi? Olahraga, pola makan, ya. Olahraga, seperti itu. Oke, terima kasih. Yes. Nah, nggak apa-apa, semua jawabannya bagus, semua jawabannya benar. Teman-teman sudah memenuhi, artinya maksudnya sudah punya pemahaman yang
luar biasa dibandingkan kalau misalnya kita, aduh nggak tahu Mbak gitu ya. Nggak apa-apa, teman-teman sudah luar biasa, keren. Terima kasih ya. Nah, sebelum kita membahas yang mana yang lebih berperan, kita akan membahas dulu nih, Il akan menjabarkan dulu apa sih pengertian dari exercise atau olahraga. Ya, bahasa Jawanya olahraga, bahasa Inggrisnya exercise gitu ya. Nah, olahraga ini artinya sebuah gerakan yang dilakukan secara bertahap, dilakukan secara berkesinambungan, yang mempunyai gerakan dinamis yang dilakukan berulang-ulang. Oke? Nah, jadi itu yang disebut dengan olahraga. Kalau misalnya Mbak, saya olahraga Mbak, nyuci baju, nyapu, ngepel, itu olahraga loh Mbak, gitu kan, olahraga rumah. Beda ya teman-teman ya. Yang dinamakan olahraga itu adalah sebuah gerakan yang benar-benar kita lakukan secara dinamis, secara berkesinambungan, dan gerakannya teratur. Misalnya, teman-teman mau olahraga, nyapu, boleh. Gerakannya nyapunya tek, tek, tek gitu ya. Jadi nggak asal-asalan gitu loh. Itu yang disebut dengan olahraga. Boleh juga disebut dengan aktivitas fisik, tapi yang terukur ya. Nah, sedangkan diet atau pengaturan pola makan itu banyak yang menghubungkan dengan penurunan berat badan. Tapi harfiahnya teman-teman, pengertian diet itu adalah pengaturan pola makan, di mana setiap orang butuh diet. Usia muda, usia tua, orang sakit, orang sehat, orang hamil, orang menyusui, semuanya butuh diet. Apa itu diet? Diet itu adalah pengaturan pola makan, di mana makanan itu akan diatur sesuai dengan komposisi yang seimbang. Ada karbohidrat, ada protein, ada sayur, ada serat gitu ya, ada vitamin dan mineral, serta kecukupan nutrisi yang lainnya. Nah, itu dia pengertian dari olahraga dan diet, ya. Nah, ini dia teman-teman, manfaat dari olahraga. Semua itu pasti ada manfaatnya. Kita akan membahas terlebih dahulu manfaat dari olahraga. Apa sih manfaat olahraga itu? Yang pertama itu untuk menjaga berat badan. Ya, olahraga juga dapat mendukung program weight management. Mau naik, mau turun, mau stabil berat badan, kita bisa mendapatkannya melalui olahraga. Oke? Nah, yang kedua itu adalah untuk meningkatkan komposisi tubuh. Jadi yang namanya olahraga itu bukan hanya sekedar turun berat badan, tapi dia akan bisa memberikan yang namanya komposisi tubuh, meningkatkan komposisi tubuh. Dari apa? Dari lemak dan otot, ya. Jadi tubuh kita ini terdiri dari beberapa komposisi tubuh, teman-teman. Salah satunya otot, air, lemak, otot, tulang, ya, serta jeroan atau isi perut, atau yang disebut dengan organ tubuh, ya. Itu satu kesatuan membentuk dari sebuah berat badan. Oke. Nah, fungsi olahraga yang berikutnya adalah untuk meningkatkan kesehatan internal, di mana salah satu fungsi dari olahraga itu adalah untuk merawat kerja jantung, meningkatkan massa tulang, dan mengurangi sindrom metabolisme. Jadi, teman-teman bisa melakukan olahraga ini bukan hanya sekedar untuk turun berat badan, tapi untuk menjaga level kebugaran. Oke ya? Oke. Yes. Nah, manfaat olahraga yang berikutnya adalah meningkatkan level energi. Ya, meningkatkan level energi itu untuk apa sih? Jadi stamina, energi kita gitu, yang biasanya kita loyo, yang biasanya kita males-malesan, tapi kalau kita melakukan olahraga secara rutin, itu akan dapat meningkatkan level energi tersebut dan meningkatkan daya tahan tubuh atau yang disebut dengan imunitas. Nah, sekarang kan lagi masa musim corona nih teman-teman, yang digaung-gaungkan bahwa itu berasal dari ibaratnya percikan ludah atau segala macam. Nah, virus itu akan hilang pada saat bertemu dengan imunitas yang tinggi. Artinya kita harus menjaga daya tahan tubuh kita di level yang maksimal supaya virus tersebut tidak gampang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Maka kita harus meningkatkan level energi tersebut. Salah satunya dengan cara berolahraga. Yang berikutnya lagi adalah apa teman-teman olahraga itu? Meningkatkan kesehatan otak. Di mana otak kita yang beratnya 3 kg ini juga akan bisa ditingkatkan kesehatannya dengan cara mengatur pola pikirnya. Artinya gini, pada saat teman-teman melakukan gerak, antara gerakan dan pikiran itu juga akan menjadi satu kesatuan.
Contoh, teman-teman di sini melakukan aerobik. Yang namanya aerobik itu pasti gerakannya ada kanan, ada kiri. Benar ya? Nah, pada saat kita gerakan kanan itu sudah terbiasa karena kita selalu menggunakan bagian tubuh sebelah kanan. Tapi coba deh, kalau teman-teman sudah instrukturnya sudah ngasih gerakan bagian sebelah kiri, pasti kelabakan. Ya, saya juga seperti itu. Tidak semua sih yang itu ya, tapi rata-rata pasti kesusahan antara mensinkronkan gerakan dan otak tadi ya, sehingga manfaat olahraga itu adalah meningkatkan kesehatan. Di samping itu juga pada saat kita melakukan olahraga, sirkulasi darah akan lancar sehingga sirkulasi darah ke otak pun akan menjadi lancar. Itu menyebabkan kita bisa meningkatkan kesehatan otak kita dengan berolahraga. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman meningkatkan kehidupan secara keseluruhan. Artinya apa di sini? Artinya kita meningkatkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu bukan hanya sekedar kita memakai baju-baju branded gitu ya. Bukan kita memakai perhiasan yang banyak gitu. Tapi rasa percaya itu, rasa percaya diri tersebut akan bisa kita dapatkan jika kita mendapatkan bentuk badan yang baik. Ya, tingkat energi yang baik. Seperti kita sering dulu dengar ya, mensana corpore sano ya, gitu ya, kurang lebih ya. Jadi di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, jadi rasa percaya diri itu akan timbul pada saat kita melakukan olahraga, ya. Nah, berikut ini adalah manfaat diet, teman-teman. Ada manfaat olahraga, ada juga manfaat diet. Karena kita membicarakan dua ini ya. Jadi dua sekawan ini nih harus kita gandengkan nih mereka berdua. Ya, apa aja sih manfaat diet itu? Yang pertama adalah menjaga berat badan, teman-teman. Diet itu menjaga atau mendukung program weight gain. Ya, jadi ibarat kata itu kita bisa menaikkan berat badan, bisa menurunkan berat badan, kita bisa menstabilkan berat badan dari cara kita memanfaatkan diet, ya. Nah, berikutnya itu adalah mencegah timbulnya penyakit kronis, teman-teman. Pengolahan pola makan atau mengatur pola makan di samping untuk menurunkan atau menaikkan berat badan serta menjaga berat badan, itu juga akan membantu kita mengurangi resiko dari penyakit, terutama di sini penyakit degeneratif. Apa aja salah satunya? Salah satunya adalah obesitas, ya, diabetes, serangan jantung, dan segala macam. Jadi, mulai dari sekarang, diet itu kita lakukan. Diet itu bukan saat kita kelebihan berat badan, tapi saat kita ingin mencapai tingkat kebugaran pun, kita juga melakukan yang namanya mengatur pola makan. Yang berikutnya adalah untuk memperbaiki siklus hormonal. Nah, biasanya ini terjadi pada kebanyakan wanita, ya, yang biasanya dulunya haidnya lancar, haidnya nggak bermasalah, kok tiba-tiba kesini-kesini, tiba-tiba haidnya nggak lancar gitu ya. Terus pada saat haid biasanya nggak apa-apa, ini jadi sakit perutnya, bisa sampai beberapa hari nggak bisa aktivitas gitu. Itu karena hormonal yang ada di dalam tubuh kita tidak seimbang karena kita sudah terlalu banyak menyimpan sampah sehingga sampah-sampah tersebut dapat mengganggu hormonal di dalam tubuh kita. Itu kita perlu diet juga, teman-teman ya. Oke, yang berikutnya adalah kita akan menambah kesehatan dan kebugaran melalui diet tersebut. Apa maksudnya? Maksudnya gini, dulu waktu pas saya sebelum program turun berat badan, tubuh saya merasa kayak gampang capek, ya, gampang loyo, pengennya tiduran terus, pengennya bobok terus gitu kan. Habis bobok makan lagi gitu. Itu terus yang saya lakukan. Nah, pada saat kita melakukan program pengolahan pola makan, mengatur pola makan, kita akan mendapatkan level kesehatan dan kebugaran lebih baik lagi. Oke. Dan manfaat diet itu untuk memperpanjang usia. Ya teman-teman ya, memang usia sudah di tangan Allah. Tapi dengan adanya kita berikhtiar, berusaha, maka kehidupan kita akan lebih baik sampai ajal menjemput. Contohnya kalau kayak saya dulu, saya belum mau turun berat badan atau belum mau melakukan diet. Saya tetap akan menjemput
ajal saya di usia tertentu. Misalnya janji saya sama Allah nih, usia 60 tahun saya sudah meninggal, misalnya gitu ya. Tapi karena saya tidak melakukan pola hidup yang sehat, di usia 40 saya sudah merasakan kondisi kesehatan yang tidak optimal. Sehingga sisa usia saya antara 40 sampai 60 tahun itu saya sudah berada dalam zona yang tidak nyaman. Artinya gampang sakit gitu ya. Mungkin saya sudah punya keluhan darah tinggi atau diabetes dan segala macam. Nah, kalau kita sudah berkomitmen untuk menciptakan pola hidup yang baik, insya Allah kita berikhtiar sampai ajal kita menjemput kita dalam kondisi sehat dan bugar serta bermanfaat. Ya, jadi nggak nyusahin anak-anak lagi nanti, nggak menyusahkan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Oke, nah teman-teman, apa sih penyebab dari overweight itu? Kita biasa banyak mengetahui ya. Bisa bantu lagi nggak? Apa sih kira-kira penyebab dari kita kelebihan berat badan atau overweight? Bisa bantu nggak? Kira-kira apa sih penyebabnya? Boleh? Saya tungguin. Bantu ketik dong. Apa sih kira-kira menurut teman-teman? Oh, ada yang bilang kurang tidur, kelebihan karbo. Keren. Terus ada lagi? Makan berlebihan, kelebihan kalori. Ya, betul, betul, betul. Kurang olahraga, betul semuanya. Lebih besar asupan daripada pengeluaran energi. Ya, suka makan gratisan. Saya juga, Umi. Sampai sekarang pun suka makan gratisan, cuma dibatasi ya. Terus tidak pernah sarapan, kurang olahraga, dan segala macam. Oke, terima kasih ya teman-teman ya atas partisipasinya ya untuk menjawab. Oke, stres juga. Iya, betul juga. Kurang minum. Ya, betul semua teman-teman. Itu adalah salah satu kesatuan penyebab dari overweight. Tapi yang lebih umum yang kita biasa ketahui gitu ya, overweight itu adalah kelebihan kalori yang masuk ke dalam tubuh dan kekurangan asupan kalori yang keluar, gitu ya. Ibarat kata tuh kalau pepatah, bukan pepatah ya, kayak apa sih dulu kalau kita bilang tuh besar pasak daripada tiang gitu loh. Apa itu dulu? Zaman dulu apa? Bukan pantun ya, tapi apa tuh? Peribahasa. Peribahasa. Sekarang anak-anak nggak ada peribahasa lagi ya. Jadi nggak ada lagi itu. Nah, jadi ibarat kata tuh besar pasak daripada tiang. Jadi ibaratnya lebih besaran yang masuk daripada pengeluaran gitu loh. Ini dia penyebabnya teman-teman. Nah, ya, kalori yang masuk lebih besar daripada kalori yang keluar. Sehingga kita akan menimbun lemak. Pada saat kalori yang sudah kita masukkan ke dalam tubuh, itu akan disimpan menjadi cadangan lemak. Sebelum kita ke sana, saya mau menjelaskan sedikit nih, apa sih pengertian kalori? Kalori itu, teman-teman, adalah satuan energi yang ada di setiap makanan dan minuman. Oke? Nah, saya mau kasih tahu nih sama teman-teman, informasi. Ya, setiap makanan, setiap minuman, kecuali air putih. Ya, oke? Setiap makanan, setiap minuman, kecuali air putih, itu ada kalorinya. Ya, oke? Setuju ya? Setuju. Nah, jadi selain air putih, kalau teman-teman minum teh tawar kek, atau air kelapa kek, kan mbak air putih, mbak kelapa, kan ada rasanya, gitu kan? Itu ada kalorinya. Jadi jangan sampai terjebak dengan angka-angka kecil yang suka kita lewatkan gitu loh teman-teman. Ya, nah bisa ketahui setiap orang mempunyai kebutuhan kalori yang berbeda-beda. Seperti saya kebutuhan kalori saya sehari itu cuma 1.300. Apa sih kebutuhan kalori itu? Kebutuhan kalori itu adalah tangki bensinnya kita. Ya. Jadi setiap orang itu mempunyai tangki bensin yang berbeda. Oke. Ya. Jadi contohnya tangki bensin motor, full tanknya cuma 10 liter. Kalau diisi full, maka dia akan lubernya keluar. Ya kan? Tapi kalau kita, tangki bensin kita cuma 1.300, dikasih makanan sampai 1.500, itu nggak luber, teman-teman. Bukan dia keluar-keluar sini makanannya, enggak. Bukan kita BAB, enggak. Tapi disimpan menjadi cadangan lemak. Nah, itu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun disimpan menjadi lemak. Sehingga terjadilah seperti ini.
Nah, ini Spiderman-nya ya. Bukannya disanguin apa, tapi sangunya burger. Jadi ada yang bilang kan, ada pepatah bilang, you are what you eat gitu loh. Jadi apa yang kamu makan itulah sepertinya dirimu gitu kan. Jadi bentuk badannya bulat kayak burger. Ya iyalah dia ngantongin burger gitu loh. Dibandingkan ya. Jadi Spiderman ini kesusahan untuk naik berat untuk naikin talinya lagi gitu kan. Dulu kan langsung cuy gitu kan, gampang dia naik, itu gampang berkelayutan. Sekarang kalau udah naik, kalau gede susah, ya kan? Ya, itu dia. Jadi ini akibatnya teman-teman. Kita kelebihan berat badan, ya. Nah, jadi gimana sih solusinya Mbak Il? Ya harus seimbangkan kalori yang dikonsumsi dengan kalori yang digunakan, ya. Jadi gimana caranya menyeimbangkan? Caranya menyeimbangkan adalah kalori yang kita makan itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, bukan kebutuhan mulut, bukan kebutuhan lidah, tapi kebutuhan tubuh. Gimana caranya untuk menghitung kebutuhan tubuh? Teman-teman nanti bisa menghubungi pengundangnya, ya. Tanyain, Mbak, aku berapa sih kebutuhan kalori aku setiap hari gitu ya, supaya aku nggak kelebihan berat badan, kok susah banget sih ngaturnya gitu. Jadi teman-teman harus konsultasikan kepada pengundangnya. Insya Allah teman-teman sudah mendapatkan pengundang yang terbaik. Oke, nah yang berikutnya itu adalah diseimbangkan dengan kalori yang digunakan gitu loh. Jadi antara kalori yang masuk dengan kalori yang dikeluarkan itu harus seimbang. Contoh, seperti saya, dulu ibu rumah tangga, saya nggak punya kegiatan fisik yang berarti, artinya fisiknya ya cuman kegiatan rumahan gitu ya, nyapu, masak, ngepel, dan segala macam. Tapi saya mempunyai hobi makan, hobi yaitu makan gitu loh. Jadi kalori yang saya masukkan lebih besar dibandingkan kegiatan aktivitas fisik yang saya lakukan. Itulah yang menyebabkan saya naik berat badan. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman, memang saya sengaja tidak memberikan foto saya di awal ya. Saya ingin memberikannya nanti pas setelah selesai sesi ini. Jadi teman-teman pastikan tetap berada di sini untuk melihat saya dulu ya. Gimana sih bentuk saya dulu? Ya kan, pada penasaran nggak? Ya, saya juga penasaran sih. Sampai saya juga, oh, kok bingung gue, kok juga kayak gitu ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Gimana caranya kita supaya jangan overweight? Seimbangkanlah kalori yang masuk dengan kalori yang digunakan. Kalau misalnya teman-teman mempunyai aktivitas di kantoran gitu, terus teman-teman harus bisa mengatur makanan yang masuk. Beda lagi pada saat teman-teman ibaratnya tuh punya aktivitas fisik yang berlebihan. Contohnya kayak, mohon maaf ya, kayak tukang gitu kan, dia kan mempunyai sebuah aktivitas fisik yang mengeluarkan energi. Jadi wajar kalau mereka juga memasukkan kalori yang banyak juga, ya. Nah, ini dia rumusnya teman-teman. Jika kalori seimbang antara kalori yang masuk dengan keluar, maka kita akan mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. Oke, jadi ya segitulah bentuk tubuh kita, tidak naik, tidak turun, jadi seimbang, ideal, normal. Jika kalori yang kita masukkan kurang daripada yang kita gunakan, maka kita akan kekurangan berat badan. Ini yang orang-orang susah naik berat badan, ya. Coba diperhatikan, orang-orang yang susah naik berat badan itu biasanya antara dua. Pertama, dia nggak bisa makan, ya. Maksudnya tuh nggak ada selera makan, sehingga dia, aduh gimana ya caranya kok bisa ningkatin rasa nafsu makan atau segala macam gitu. Dan yang kedua, kondisi yang kedua, dia makannya banyak, tapi kok nggak naik berat badan. Itu artinya di dalam tubuhnya, metabolisme tubuhnya tidak maksimal penyerapannya, sehingga makanan yang dia masukkan ke dalam tubuhnya tidak diserap dengan maksimal. Makanya tidak ada pengisian dari tubuhnya tersebut, oke? Terus yang berikutnya ini adalah, ini rumusan pada saat kita memberikan kalori yang berlebihan untuk tubuh kita. Sehingga rumusnya akan jadi naik berat badan gitu loh. Kayak saya dulu, saya aktivitasnya kurang. Terus makannya banyak. Ya, hasilnya naik berat badan gitu loh. Ya, jadi insya Allah bisa pahami ya. Nah, benar nggak sih teman-teman olahraga itu untuk bisa menurunkan berat badan?
Ya, siapa di sini ngacung tadi kan yang turun berat badan? Siapa bisa turun berat badan? Kita lihat ya. Faktanya, teman-teman, ternyata olahraga itu bisa membakar lemak, ya. Terus yang berikutnya, olahraga itu meningkatkan massa otot. Jadi, pada saat kita melakukan olahraga, kita akan meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga metabolisme tubuh tadi akan membentuk otot-otot secara bertahap. Nah, jika otot sudah mulai terbentuk di dalam tubuh, maka lemak yang ada di dalam tubuh kita dengan sendirinya akan tergeser. Ya, jadi lemaknya akan turun, massa ototnya akan naik. Nah, berat badannya memang terkadang tidak jauh berbeda. Contoh, berat badan saya sebelum melakukan olahraga 60 kilo, tapi badannya kelihatan big size, gede. Tapi setelah saya melakukan olahraga, berat badannya sama. Cuman lingkar-lingkar badan saya kok mengecil gitu loh. Itulah yang namanya, artinya teman-teman sudah menaikkan massa otot. Ya, tidak melulu tentang angka timbangan. Oke, teman-teman ya, jangan melihat dari angka timbangan semata untuk menurunkan berat badan. Dari segi lingkar-lingkar pun teman-teman sudah mulai berhasil pada saat teman-teman lingkarannya semakin mengecil gitu ya. Yang dulunya baju ini kalau dipakai sampai lengan doang gitu, nggak bisa sampai bahu gitu kan. Sekarang udah bisa muat. Itu artinya teman-teman sudah bisa dikategorikan untuk turun berat badan ya dari segi lingkar. Ya. Nah, teman-teman, faktanya olahraga itu untuk kesehatan. Oke, ini fakta loh teman-teman. Kalau turun berat badan itu sebenarnya bonus, ya. Nah, jika otot lebih besar daripada lemak, apa yang terjadi? Angka timbangan bisa jadi sama, tapi badan kelihatan lebih shaping atau mengecil atau memadat gitu. Ya, yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Karena apa? Karena berat jenis dari otot dan lemak itu berbeda, teman-teman. Ya, contoh nih, teman-teman mau ke pasar, teman-teman ke lapak daging gitu ya. Misalnya, teman-teman bilang gini sama abangnya, bang, beli dong bang, tetelan. Tetelan tuh yang kayak lemak gitu ya, gajih-gajih gitu kan, yang suka di abang-abang bakso gitu, yang kewer-kewer gitu kan, enak ya. Lagi dingin-dingin di Jambi hujan. Nah, itu ya 2 kilo bang. Gitu. Oke, 2 kilo ditimbangin sama abangnya kan. Wih, gila, gede banget itu kreseknya gitu kan. Terus bang, tambah lagi deh bang, khas dalam. Nah, bagian khas dalam itu adalah daging tanpa lemak. Benar ya teman-teman ya? Dan harganya pun lumayan mahal dibandingkan yang lain. Khas dalam nih 2 kilo. Dapatnya cuma segini doang. Gitu. Ya kan? Nah, artinya teman-teman, lemak itu dia mempunyai berat yang sama dengan otot, tapi dia bervolume atau memakan tempat gitu loh. Memakan tempat lebih besar. Nah, itulah yang terjadi pada saat kita timbang, misalnya contoh, saya sama Mas Hari gitu ya, sama-sama beratnya 60 kilo, cewek sama cewek deh. Saya sama namanya Sari gitu ya. Nah, Sari 60 kilo, saya 60 kilo gitu loh. Tapi pada saat saya tanya, kamu berapa 60 kilo? Tapi aku kok 60 kilo kelihatan gede ya, gitu. Tingginya sama, beratnya sama. Kenapa? Karena massa lemak saya, kadar lemak saya lebih tinggi dibandingkan si Sari gitu ya. Nah, itu dia maksudnya teman-teman. Jadi, fungsi dari olahraga itu adalah membentuk massa otot. Oke? Nah, ini dia. Apakah diet itu bisa menurunkan berat badan? Tadi kan sudah kita tanyain tuh di depan. Yang mana lebih efektif, diet atau olahraga gitu ya. Nih, diet dia. Bisa nggak dia turun berat badan? Faktanya lagi, teman-teman, kalori yang masuk lebih kecil daripada keluar, maka kita akan turun berat badan. Di saat kita mengatur komposisi pola makan kita dengan berbagai macam kebutuhan tubuh, termasuk vitamin, mineral, karbo, protein, serat, ya, dan segala macam itu kita mendapatkan diet yang benar dan sesuai dengan komposisi, itu akan membuat tubuh kita lebih bugar, teman-teman. Oke? Dan bonusnya bisa turun berat badan. Nah, ini dia caranya untuk berdiet. Ya, rumusan kita untuk berdiet. Tadi kan teman-teman sudah pada pinter tuh. Apa sih penyebab dari overweight? Nah, lebih kalori yang masuk lebih besar daripada keluar. Ini masalah, teman-teman. Masalah kita dalam
memperhitungkan kalori, ya, kalori yang dikonsumsi. Pertama, terkadang kita tidak menghitung atau tidak mempertimbangkan kalori yang kita makan. Contoh kayak saya dulu, saya nggak peduli. Saya yang penting saya lapar, bagi saya butuh makan gitu loh. Akhirnya saya cari makanan-makanan yang ada di rumah saya yang bisa dimakan gitu loh. Itu yang terkadang kita suka miss. Kita sudah lupa dengan perhitungan itu. Pada saat kita naik berat badan baru sibuk nih. Baru kita aduh aku perasaan nggak makan deh. Tapi kok naik berat badan ya gitu. Nah, lupa disengaja, ya kan? Itu yang lebih membahayakan, ya. Terus yang berikutnya adalah lupa memperhitungkan makanan ekstra. Contoh, ya, permen. Itu ekstra tuh. Itu sebenarnya makanan yang tidak perlu kita konsumsi, teman-teman. Ya. Jadi maksudnya makanan ekstra ini adalah makan di luar jam makan. Kita itu dibagi beberapa kali makan. Kalau biasa saya informasikan kepada teman-teman, kita biasanya 5 kali makan nih teman-teman. Sarapan, cemilan pagi, makan siang, cemilan sore, makan malam. Tapi dengan kondisi dan komposisi yang disesuaikan. Ya, jangan sampai makannya, sarapannya nasi goreng, cemilannya somai, makan siangnya nasi padang, cemilan sorenya mie ayam, makan malamnya mie goreng atau nasi goreng, nasi uduk gitu ya. Nah, itu saya dulu ya, itu saya dulu. Makanya jangan kemana-mana, nonton terus sampai saya lihatin hasil saya dulu makan begituan, ya kan? 5 kali makan dengan karbo. Nah, itu makanan ekstra saya gantikan dengan karbo. Yang dimana saya tuh nggak tahu, saya pikir itu cemilan gitu kan. Ternyata itu merupakan makanan berat. Gitu. Terus yang berikutnya, masalah yang berikutnya dalam ilmu perdietan adalah kita berpatokan pada perhitungan kalori di restoran itu kadang nggak akurat. Apalagi kayak kita masih di Indonesia gitu ya. Kalau di negara Jepang, ya negara-negara maju yang kebanyakan mereka sudah memperhatikan tingkat kesehatan masyarakatnya. Saya belum pernah ke Jepang, cuman saya dapatkan informasi ini dari abang saya. Beliau mengatakan di Jepang itu, Dek, setiap makanan per kemasan itu ada angka kalori. Wah, luar biasa ya. Jadi segitu hebatnya pemerintahan Jepang itu, sebegitu pedulinya mereka terhadap kalori yang ya itu di warung loh, ya. Jadi di warung-warung emperan kayak contoh kayak di angkringan gitu-gitu, itu tetap ada nilai kalorinya. Karena mereka sudah sadar dengan kesehatan dan sudah sadar dengan perhitungan kalori yang akan mereka masukkan gitu loh teman-teman. Ya, semoga kedepannya kita bisa meniru seperti itu ya di Indonesia. Gak usah nunggu pemerintah deh, kita sendiri deh, ya. Oke, sekarang sudah banyak tuh aplikasi-aplikasi yang bisa menampilkan perhitungan kalori ya. Jadi teman-teman harus manfaatkan, oke? Atau kalau misalnya belum bisa, teman-teman bisa menghubungi pengundangnya supaya, Mbak, makan satu apel beratnya sekian berapa kalori, Mbak? Mbak, makan satu permen mereknya Kopiko berapa, Mbak? Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa berinteraksi dengan pengundangnya, oke? Nah, yang berikutnya teman-teman itu adalah masalah perhitungan dalam kalori. Itu kalori yang dikeluarkan. Nah, terkadang sebagai seorang manusia sudah merasa olahraga dengan maksimal. Dan pada saat dia setelah melakukan olahraga, terkadang punya mindset, ih kan aku capek ya, aku kan olahraga aerobik 1 jam, sudah berkeringat, sudah pegel-pegel, habis ini pengen makan bakso, habis ini aku pengen makan Indomie, habis ini aku pengen makan nasi goreng gitu ya. Itu saya dulu ya. Kenapa? Ya karena saya mengalami gitu loh, makanya saya berani cerita kepada teman-teman gitu. Nah, itulah yang terkadang mindset itu yang harus kita rubah, teman-teman. Jadi, hal-hal yang begitu mulai sekarang setelah keluar dari sharing ini, setelah keluar dari informasi ini ya, Zoom edukasi ini, insya Allah teman-teman bisa meningkatkan lagi skill teman-teman dalam memperhitungkan kalori dan olahraga ya. Insya Allah ini bekalnya nih. Nah, ini dia teman-teman. Ini merupakan falsafah global nutrisi berimbang dari Herbalife. Apa itu? Apa itu yang namanya falsafah global? Falsafah global itu adalah perhitungan, ya. Jadi setiap
tubuh kita zaman dulu kan kita selalu diperkenalkan, digaung-gaungkan itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Di zaman dulu, karena aktivitas kita dulu masih belum terlalu besar. Kalau sekarang, dulu besar ya, aktivitas fisiknya besar, artinya kita tidak terlalu banyak menggunakan online atau segala macam. Tapi kalau zaman sekarang, kita sudah menggunakan falsafah seperti ini, nutrisi berimbang seperti ini, teman-teman. Dapatnya dari mana? Dari 100 pola makan kita, dari 100 komposisi yang ada di piring kita, diharapkan teman-teman bisa mengatur 40%-nya dari karbohidrat, di mana karbohidrat itu terdapat dari makanan dan suplemen. Dan karbohidrat tersebut juga, jadi karbohidrat itu tersebut juga harus terdapat 25 gram serat. Ya, seratnya dari mana? Dari sayur atau dari umbi-umbian gitu ya. Nah, terus 30%-nya teman-teman harus dapatkan dari protein. Proteinnya dari mana? Dari makanan atau dan suplemen. Dari protein makanan itu apa? Misalnya kayak ikan, ayam gitu ya, tahu, tempe, seperti itu. Dan yang 30% lagi adalah dari lemak. Dari lemak ini kita juga dapatkan dari makanan dan suplemen. Ya. Nah, lemak itu apa? Lemak yang baik, bukan lemak yang jahat. Nah, lemak baik itu terdapat di omega 3. Di antara komposisi itu kita sisipkan nih teman-teman. Kita sisipkan pilarnya supaya lebih maksimal lagi ya. Kita sisipkan nih. Apa aja tuh? Istirahat yang cukup, hidrasi yang cukup ya, dan olahraga. Kita di sini mengaitkan sedang membahas antara pola makan kita dengan olahraga. Ya, sisipan kita saat ini dengan olahraga. Nanti di sesi berikutnya adalah sisipan pola makan dengan hidrasi, sisipan dengan istirahat ya. Ditunggu ya. Oke, next. Nah, ini dia. Berapa lama sih olahraga yang dibutuhkan? Saya sarankan teman-teman untuk melakukan olahraga minimal 30 menit setiap hari. Kenapa? Gitu ya. Mbak, aku nggak sempat olahraga, Mbak. Mulai sekarang, cobalah memberikan kebutuhan tubuh teman-teman itu, berikan hadiah untuk teman-teman, berikan hak tubuh teman-teman itu dengan cara berolahraga. Nggak usah lama-lama, 30 menit aja. Mbak, kalau 10 menit aku berolahraga, boleh nggak, Mbak? Boleh sih, sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting bergerak gitu kan. Mbak, aku yang penting bergerak, Mbak. Nggak mesti harus 30 menit. Nggak apa-apa gitu ya. Cuman di sini saya mau informasikan, kenapa minimal 30 menit? Karena menit pertama hingga menit ke-20 itu yang dibakar adalah otot, teman-teman. Jadi tubuh kita mendapatkan energi dari si otot. Jadi yang terbakar adalah otot. Nah, setelah 20 menit ke atas, baru terjadi yang namanya pembakaran lemak untuk mendapatkan energi kita. Gitu loh. Kenapa kita disarankan minimal 30 menit ya. Dan kalau boleh saya sharingkan di sini, teman-teman berkeringat dari 1 sampai 20 menit pertama yang dikeluarkan itu adalah cairan. Cairan tubuh teman-teman, bukan lemak. Nah, setelah 20 menit ke atas, itu baru dibongkar lemak-lemaknya tadi untuk dikeluarkan, dicairkan, dan dikeluarkan dalam bentuk keringat. Ya, gitu. Jadi monggo silakan teman-teman nanti menyesuaikan olahraganya mau yang kapan dan berapa waktunya. Ya. Nah, ini dia teman-teman, di sini tertulis di dalam layar teman-teman tuh ada tulisan atau ketikan 20% olahraga. Yang 80% apa, Mbak? Nanti kita bahas ya. Artinya gini teman-teman, dari total seluruh waktu teman-teman yang 100% ya, dari total waktu teman-teman yang 100% yang selama 24 jam, teman-teman hanya membutuhkan olahraga itu sebanyak 20% saja. Oke. Nah, kenapa dibilangin 20% saja? Nggak mungkin teman-teman seharian full bisa olahraga. Benar nggak? Ya. Kenapa harus olahraga? Karena olahraga itu sangat penting untuk mengelola berat badan dalam jangka panjang. Jadi, teman-teman melakukan olahraga ini bukan hanya sekedar untuk turun berat badan dan sementara saja. Tapi teman-teman lakukan ini sebagai rutinitas dari kehidupan teman-teman dan dilakukan untuk seumur hidup. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhan dan postur dari teman-teman gitu ya. Contoh olahraganya sesuai dengan usia, sesuai dengan kondisi teman-teman saat ini gitu ya. Kalau misalnya olahraganya masih berat badannya 80 ke atas, itu kalau bisa saran saya jangan aerobik gitu ya. Lakukan dulu yang ringan gitu. Nanti kita bahas ya.
Terus di samping itu juga olahraga juga bisa manfaat kesehatan lainnya juga kita bisa dapatkan dengan berolahraga. Contohnya untuk mendapatkan kesadaran tulang, menjaga kesehatan jantung, otak, dan kebugaran lainnya. Oke. Nah, ini merupakan 4 pilar gaya hidup sehat aktif, teman-teman. Ya, jadi olahraga itu bisa kita golongkan dalam 4 pilar ini. Apa aja? Easy, fast, strong, dan powerful. Teman-teman boleh pilih, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Jangan langsung dipaksakan pada saat, oh aku pengen olahraga. Akhirnya, wah jangan gitu-gitu ya kan. Yang ada besoknya, aduh mbak, pegel mbak, kapok. Akhirnya nggak mau olahraga lagi gitu loh. Jangan ya, cedera nanti, ya kan? Nah, itu juga saya sarankan kepada teman-teman, lihat dulu 4 pilar ini, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Pilar yang namanya easy itu menyangkut dengan fleksibilitas. Apa aja? Yoga, pilates, peregangan, gitu ya, jalan santai, atau segala macam. Kalau kita melakukan yang namanya fast ini adalah olahraga yang menyangkutkan atau mengaitkan dengan gerakan dari kardiovaskular atau jantung, ya, membutuhkan sebuah gerakan yang memicu detak jantung lebih cepat gitu. Apa aja contohnya? Lari, jogging, aerobik, ya, sepeda, dan lain-lain. Ada juga yang strong nih teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa ke fast ya teman-teman harus lakukan strong gitu kan. Levelnya harus naik, ya kan? Tapi jangan sampai naik juga lah ya. Nanti nggak ada atlet nanti. strong olahraga ini yang menggunakan beban angkat beban, angkat barbel gitu kan. Terus yang seperti di gym, pusat kebugaran itu. Ada lagi yang tertinggi adalah powerful. Powerful ini itu yang biasa dilakukan oleh para atlet dan mereka harus disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi dan olahraganya setiap hari gitu ya. Nah, nih biasanya nih, Mbak, aku sudah olahraga Mbak, tapi berat badannya kok nggak turun-turun ya gitu. Malah cenderung naik gitu ya. Apa sih Mbak gitu? Coba cek dulu teman-teman. Teman-teman setelah berolahraga, teman-teman ngapain gitu, ya kan? Teman-teman makan apa gitu, ya kan? Nah, yang mau sharing ini nih. Nah, ini dia. Berapa perbandingan antara yang dibakar dengan yang dimakan, teman-teman? Seperti di awal sudah informasikan kepada teman-teman, setiap makanan, setiap minuman yang mempunyai rasa, ya, itu ada kalorinya, kecuali air putih. Nah, teman-teman harus bisa mengevaluasi diri kita setelah kita melakukan olahraga, kita ngapain gitu loh. Biasanya yang saya dulu lakukan setelah olahraga aerobik, saya biasanya makan nasi goreng. Kita ambil contoh ya. Saya ngambil 50 menit, teman-teman bisa lihat di situ ya, tabel aerobik 50 menit, itu sebentar ya, dibantu Mas Hari untuk aerobik 50 menit. Biasa rata-rata kan aerobik 50 menit nih. Nah, itu hanya membakar sebanyak 272 kalori. Gitu loh. Ya. Jadi selama 50 menit itu kita jingkrak-jingkrak, kita berkeringat, kita capek-capek, itu hanya membakar sebanyak 272 kalori. Sedangkan setelah saya aerobik, saya makan nasi goreng. Gitu loh. Ya kan, biasa tuh enak tuh, aduh perut lapar gitu kan. Mindset saya berpikiran saya udah olahraga, saya sudah berkeringat segala macam. Akhirnya saya makan nasi goreng. Di mana nasi goreng itu sebanyak 570 kalori. Artinya saya bukannya untung, teman-teman, malah saya buntung. Bayangin, kalori yang setelah saya keluarin 272 kalori itu, saya masukin lagi nasi goreng sebanyak 570 kalori. Saya buntungnya berapa coba? Saya buntungnya sebanyak 298 kalori. Ya, gimana mau turun berat badannya? Habis olahraga makan. Makannya nggak kira-kira lagi ya, gitu. Dianggap itu ngemil, ya kan? Nah, sama teman-teman. Ini perbandingannya. Saya mau bacain satu baris aja ya. Nanti teman-teman bisa foto atau bisa screenshot atau boleh tanya sama pengundangnya. Ya, misalnya kayak donat coklat nih. Donat coklat, satu donat itu sebesar 360 kalori. Kalau teman-teman memakan satu donat, teman-teman setara dengan 1 jam main kasti. Gitu loh. Oke? Paham ya maksudnya ya? Jadi maksudnya gini, teman-teman udah makan donat
satu buah donat nih yang bulat itu, ya donat coklat itu 360 kalori teman-teman masukkan ke dalam tubuh. Dan teman-teman harus membuang 360 kalori tersebut dengan 1 jam main kasti. Itu perbandingannya. Ya, sanggup nggak 1 jam main kasti? Tanpa berhenti loh. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman, aduh Mbak, kan aku capek Mbak, habis main kasti, makan lagi, ya nggak selesai-selesai, gitu kan? Gitu ya. Oke, next ya. Nah, ini dia teman-teman. Solusinya adalah pada saat kita setelah berolahraga, kita tetap harus memberikan asupan nutrisi, asupan makan lagi untuk tubuh kita. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menjaga atau merawat lagi tubuh kita yang sudah capek gitu loh. Ya kan? Wajar dong kalau olahraga itu lapar karena kalorinya sudah kebuang, sudah keluar dan harus dimasukin lagi. Nah, ini merupakan nutrisi yang disarankan sesuai dengan pilar-pilar yang sudah kita informasikan di depan. Ya, 4 pilar tadi ingat ya. Easy, fast, strong, dan powerful. Di mana kita juga membutuhkan nutrisi ini dalam 3 waktu, teman-teman. Sebelum olahraga, saat atau selama olahraga, dan setelah kita berolahraga. Oke, kalau kita di pilar yang easy nih, Mbak, aku mau coba dulu deh tahap awal di easy. Easy itu apa aja sih? Contohnya jalan pagi, ya, jalan santai maksudnya gitu ya. Terus teman-teman bisa melakukan yoga, pilates, atau peregangan stretching-stretching biasa gitu ya. Teman-teman harus mempersiapkan tubuh teman-teman sebelum berolahraga tersebut. Teman-teman harus minum nutrisi F1 shake, ya. F1 formula shake, di mana kita akan mendapatkan asupan nutrisi yang maksimal. Ditambah lagi dengan PPP untuk menjaga dan merawat massa otot kita dan meningkatkan massa otot kita. Oke, nah selama kita berolahraga, kita harus mencukupi hidrasi kita dengan air, di mana air tersebut bisa kita campurkan dengan aloe herbal konsentrat. Ya, jadi Mbak, kalau misalnya air putih aja boleh nggak? Boleh. Tapi lebih enak kita pakai aloe. Supaya pembersihan di dalam tubuh kita lebih maksimal lagi. Ya. Nah, setelah berolahraga, kita harus memberikan asupan nutrisi omega 3 Herbalife Line. Karena kita melakukan olahraga yang menyangkut dengan fleksibilitas gitu ya, kita juga harus memberikan asupan nutrisi yang terbaik, yaitu omega 3 dari Herbalife Line. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan sirkulasi darah dan oksigen serta nutrisi ke setiap pembuluh darah kita dan ke seluruh tubuh, ya. Nah, ini dia nutrisi yang disarankan selama fast, teman-teman. Selama kita melakukan aktivitas fast, ya. Teman-teman boleh foto aja, nanti bisa konsultasikan kepada pengundangnya, ya. Di sini sebelum kita melakukan olahraga tersebut, ya, olahraga fast itu termasuk apa? High impact, yang loncat-loncat, meningkatkan detak jantung, lari gitu ya, dan aerobik dan segala macam. Itu sebelum teman-teman melakukan aktivitas tersebut, teman-teman harus minum shake dulu sama PPP dan NO. Oke, nanti teman-teman bisa tanyakan sama pengundangnya. Selama teman-teman selama teman-teman minum dulu ya. Selama teman-teman melakukan aktivitas fast tersebut, minumlah, hidrasilah, kebutuhan minuman teman-teman itu ditambah dengan herbal konsentrat tea, ya, atau disebut dengan thermogetic tea. Dan setelah melakukan aktivitas tersebut pasti lapar. Nah, ini yang saya bilang tadi, suka salah kaprah. Habis olahraga makanya nasi goreng segala macam gitu ya. Setelah kita berolahraga, kita sebaiknya meng-recovery lagi dan memasukkan kalori lagi ke tubuh kita ya dengan minum shake dan PPP, teman-teman. Kenapa harus ini? Bukan harus, ini sangat saya anjurkan. Ya, pertama, nutrisinya komplit. Yang kedua, kalorinya rendah. Shake dan PPP itu hanya mempunyai kalori sebesar 150. Ya, kalau ditambahin susu low fat sekitar 250, tambahlah sekitar 50, sekitar 200 kalori. Beda banget kalau kita habis senam, habis lakukan olahraga, kita langsung makan nasi goreng tadi, gitu ya. Itu dia bedanya.
Nah, ini yang strong, teman-teman. Bagi teman-teman yang suka ngangkat barbel, ngangkat beban gitu ya, asal jangan beban kehidupan ya, yang diangkat udah nggak bisa lagi tuh. Itu sudah kuasa ilahi lagi ya. Jangan beban kehidupan yang diangkat-angkat, capek. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman boleh foto ya. Terus yang ini yang powerful. Nah, seperti atlet. Di Herbalife itu atletnya banyak teman-teman. Salah satunya Ronaldo, terus habis itu David Beckham, Lionel Messi, dan seluruh atlet yang sudah disponsori oleh Herbalife. Itu menggunakan nutrisinya komplit. Mereka mempercayakan asupan nutrisi mereka sebagai seorang atlet nggak mungkin sembarangan memasukkan makanan ke dalam tubuhnya karena tubuhnya merupakan aset terbesar untuk mereka mendapatkan uang. Benar nggak? Nah, Herbalife salah satu pensupport nutrisi dari mereka. Nanti kalau ada Mas Hari bisa kirimkan video ya. Ada Ronaldo nggak Mas? Ya, nanti ya. Oke, next lagi. Nah, ini dia teman-teman. Agar tetap sehat dan aktif, kita disarankan untuk melakukan olahraga selama 5 hari minimal 30 menit sehari. Oke, 5 hari aja teman-teman. Dalam waktu 7 hari seminggu itu dalam 7 hari, kita cuma membuat berkomitmen 5 hari aja. Dan 5 hari ini teman-teman, kita bagi untuk 3 harinya berlatih kardiovaskular ya, atau dengan contoh kayak aerobik, terus senam, terus jogging, sepedaan gitu ya. Kita melatih untuk kardiovaskular. Itu 3 hari aja kita berkomitmen. Dan 2 hari itu untuk melatih otot kita. Fokus pada kekuatan. Misalnya apa? Powerful, misalnya kayak ngangkat barbel gitu ya. Kalau saya lakukan yoga, chaturanga gitu kan, itu kan beban tubuh kita sendiri yang kita angkat. Ya. Nah, jadi dari 5 hari tersebut, 3 hari kardiovaskular, 2 hari untuk kekuatan otot. Kenapa, Mbak? Karena itu adalah komposisi yang harus kita berikan supaya tubuh kita mendapatkan keseimbangan gitu ya. Bukan hanya sekedar kardio aja yang dilatih, tapi kekuatan otot-otot kita juga harus kita latih. Ya. Nah, ini dia teman-teman kesimpulan kita yang sudah dari awal sampai terakhir ini. Kita mempunyai sebuah kesimpulan nih teman-teman. Apa sih kesimpulannya antara olahraga dan diet? Iil di sini memberikan poin ya, poin antara olahraga dan diet itu sesuai dengan kategorinya. Dan ini disclaimer ya, ini poin dari penilaian saya sama suami gitu. Ya, jadi nggak ada di luaran sana tuh nggak ada ini kategori. Ini penilaian saya sama suami berdasarkan informasi yang kita dapatkan. Ya, yang pertama kategori pengelolaan berat badan. Dari segi olahraga kita bisa dapatkan dengan poin 20%. Dan dari segi diet atau pengelolaan pola makan, kita bisa dapatkan juga penurunan berat badan. Berapa poinnya, Mbak? Poinnya 80%. Wow, luar biasa ya. Kok bisa? Yang seperti saya bilang tadi, karena olahraga bisa untuk menaikkan metabolisme tubuh dan segala macam. Oke? Dari segi kategori menaikkan metabolisme tubuh atau meningkatkan yang namanya asupan kerja di dalam mesin tubuh kita, ya. Dari segi olahraga itu mempunyai poin 50% dan diet juga 50%, teman-teman. Jadi mereka sama-sama kuat untuk meningkatkan metabolisme tubuh kembali. Karena di sisi olahraga kita bisa meningkatkan kebugaran dan menaikkan stamina. Di sisi diet kita juga bisa meningkatkan kebugaran, kesehatan, dan memperbaiki hormonal. Gitu ya. Nah, untuk kategori proporsi lemak dan otot, olahraga menang nih teman-teman. Dia bagus nih ya. Jadi dari segi olahraga, poin untuk proporsi lemak dan ototnya 60%. Kalau dari segi diet 40%. Kok bisa sih Mbak? Ya karena alasan tadi olahraga dapat menaikkan massa otot gitu ya. Nah, dari segi kategori bentuk tubuh, olahraga menang lagi. Diet 40, olahraga 60. Ya, jadi bentuk tubuh pada saat kita melakukan rutinitas olahraga gitu ya. Cuman disclaimer ya, hati-hati juga dengan diet juga itu bisa loh. Bisa loh kalau misalnya kita nggak berimbang antara diet sama olahraga tuh. Contohnya, aku olahraga aja kalau gitu. Kan aku bisa turun berat badan, porsinya bagus tubuhnya. Enggak ya, enggak gitu juga. Jangan gitu. Nanti salah-salah lagi informasi yang dapat ya. Maksudnya tuh
Kalau kita melakukan pola makan yang tepat ditambah dengan olahraga ya teman-teman ya, kita akan mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. Beda dengan kita hanya melakukan turun berat badan hanya dengan mengatur pola makan saja, nggak mau olahraga. Kita bisa turun berat badannya, cuman kita nggak dapat shaping-nya teman-teman. Kita nggak dapat yang namanya tuh, bentuknya tuh fit gitu ya. Turun-turun berat badannya, six pack atau ya mohon maaf ya, kayak wanita kan bokongnya bisa keangkat, yang namanya bokongnya tepos, jadi bisa keangkat, karena massa ototnya naik kalau kita melakukan olahraga. Tapi dengan catatan, bintang nih, pola makan diatur, ya. Nah, untuk manajemen kalori, diet benar nih, diet paling bagus ya, karena mengatur manajemen kalori, dari sisi pengaturan pola makan, dia oke. Kalau dari olahraga, terkadang orang suka, ya nggak apa-apa lah aku makan banyak, yang penting olahraga. Salah ya teman-teman ya, jangan mempunyai pemikiran sedikit pun bahwa kita nggak apa-apa makan banyak selama kita olahraga. No, nggak bisa seperti itu. Saya lakukan olahraga, fat burn tadi pagi, bersama suami, itu hanya membakar 211 kalori. Udah jingkrak-jingkrak, udah ngos-ngosan gitu kan, cuma 211 kalori. Apa kabar kalau setelah itu saya makan nasi uduk? Di mana nasi uduk itu satu porsi hanya nasi, kerupuk, tempe, kering tempe, sama bihun itu sekitar 500 kalori. Bisa habis lah, ya kan? Gitu ya. Jadi harus hati-hati juga, ya. Terus ini waktu pengolahan berat badan. Nah, diet lebih banyak mendapatkan poin. Kenapa? Karena pada saat kita berkomitmen untuk menurunkan berat badan hanya dari segi olahraga saja tanpa memperhatikan pola makan, kita akan mendapatkan waktu yang sangat lama, teman-teman. Ya, jangan diharapkan aku mau olahraga aja deh. Aku nggak perlu ngatur-ngatur makan, selama aku olahraga pasti aku turun berat badan. Nggak usah, maksudnya jangan sampai hindari pemikiran seperti itu teman-teman. Karena pengaturan pola makan yang tepat itu akan memberikan efek waktu yang cepat. Oke, kenapa? Karena pemangkasan kalori tadi membantu kita untuk mempersingkat waktu penurunan atau pengelolaan berat badan. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing, ya. Banyak juga di sini saya menemukan gitu ya, dia udah langsing nih, saya perhatikan di sanggar senam gitu kan, kita kan sering nih ketemu sama teman-teman gitu, kan udah langsing gitu kan, terus habis itu dia menghilang menghilang sekian bulan gitu, 3 bulan, 4 bulan, datang gendut lagi, gemuk gitu kan, terus kemana aja lu, gue bilang gitu, iya nih lagi nggak sempat olahraga nih, udah gemuk lagi, mau olahraga lagi, ya gimana, capek lah, udah turun naik lagi. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Usahakan kita bisa memahami tentang pola hidup aktif. Oke, jadi kita harus menyeimbangkan antara pola makan dan aktivitas tubuh kita. Oke teman-teman ya, setuju ya? Insya Allah setelah ini kita bisa sama-sama memahami ya. Nah, berapa totalnya skornya? Dari olahraga kita mendapatkan 230 poin dan dari diet 370 poin. Yeay! Kesimpulannya adalah ini dia teman-teman. Penyumbang terbaik untuk ya. Ini bukan kita siapa menang siapa kalah, tidak. Tapi antara nutrisi dan aktivitas fisik atau olahraga itu sangat berkaitan teman-teman. Mereka saling mensupport satu sama lain. Sudah paket komplit. Ibarat kata sayur kalau nggak ada garam itu nggak enak. Sayur asem kurang garam. Nah, ini dia maksudnya. 80% nutrisi, 20% kita dapatkan dari olahraga. Ya, teman-teman harus pahami ini. Dari 80% nutrisi itu artinya apa? Kan tadi sudah kita sama-sama menyimak ya, 20% olahraga. Nah, jadi dari 24 jam waktu kita, itu kita hanya bisa mendapatkan 20% saja untuk berolahraga. Dan 80%-nya kita dapatkan dari asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Setuju ya? Nah, ini dia kesimpulannya. Tapi teman-teman, kita juga harus melengkapi 100%-nya dari pola pikir yang optimis, yang positif gitu ya. Karena 100% pola pikir ini adalah bentuk komitmen kita sebagai meningkatkan rasa percaya diri serta untuk meningkatkan kemampuan
berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Seperti saya dulu, saya berpikir, nggak apa-apa lah aku gemuk, yang penting sehat gitu kan. Nggak ada yang namanya gemuk sehat, teman-teman. Kurus langsing aja belum tentu sehat, apalagi gemuk. Itu hanya perkataan seorang iil yang sudah frustasi dengan kondisi tubuhnya dulu. Ya, jadi suami saya juga ngomong gitu. Kenapa saya selalu berbilang, suami saya bilang, nggak apa-apa lah bunda gendut, yang gemuk, yang penting sehat gitu kan. Karena beliau melihat usaha saya yang mati-matian, nggak makan gitu ya, nggak makan malam, nggak makan pagi, cuma makan sayur-sayuran, cuma minum air putih gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya minum obat-obat pelangsing gitu kan. Akhirnya masuk rumah sakit. Nah, setelah itulah beliau mengatakan bahwa nggak apa-apa bunda gemuk, yang penting sehat gitu. Karena gue semua merinding kalau kalau apa ya, kalau bercerita soal itu teman-teman, merindingnya gini, ya Allah, alhamdulillah saya mempunyai seorang suami yang sangat luar biasa mensupport gitu ya, terus beliau juga bisa menerima saya apa adanya gitu kan. Tapi namanya laki-laki nggak mungkin lah ya kan izin tanpa izin melirik yang lain bodinya gitu kan, bohong lah gitu. Bahkan setelah saya mendapatkan body seperti ini pun beliau juga mengatakan, coba dari dulu ya gitu. Itulah hati beliau gitu kan. Jadi kita di sini berusaha, seorang ibu ya, terutama seorang ibu itu berusaha untuk menyenangkan diri sendiri, untuk menyenangkan suami gitu ya, supaya kita terjadi sebuah hubungan yang lebih baik lagi. Dan dari 100% pola pikir inilah kita akan bisa mengembangkan karakter kita, teman-teman. Apa kabar kalau misalnya saya sampai sekarang tidak merubah pola pikir saya dan tidak mau merubah yang namanya komposisi dari kehidupan saya, ya. Ini dia. Ya. Oke, kita nonton video dulu yuk. Siap ya, nonton video ya. Ya, ini judulnya nih, Demi Kurus. Wanita ini berusaha agar bisa bertemu dewa yang dapat mengabulkan keinginannya. Luar biasa ya. Ya, kita cek ya. Jangan sentuh lantai baik. Gimana? Keren nggak? Judulnya kita harus bisa itu sendiri ya. Berusaha itu dari kita sendiri, gitu ya. Nah, apa kabarnya kalau saya tidak mau berusaha, teman-teman? Ini saya dulu. Saya dulu hobinya makan, terus saya dulu suka jajan, gitu ya. Dan saya dulu mempunyai berat badan yang kelebihan. Ini waktu usia saya masih 27 tahun, teman-teman. Usia 27 tahun, tapi dengan kondisi berat badan yang sudah melebihi dari kapasitas, gitu ya. Terus, bukan hanya itu aja, tapi kesehatan saya sudah mulai terganggu, gitu ya. Karena saya juga punya asma keturunan, saya nggak bisa mengelaki asma itu, gitu. Itu sudah dari gen kakek saya, pemberian kita harus syukuri. Sekarang bagaimana caranya supaya gen tadi bisa kita tekan pertumbuhannya hingga 100%. Jadi jangan sampai salahkan keturunan. Ya wajar lah aku diabetes, aku keturunan diabetes. Ya wajar lah aku darah tinggi. Saya kan keturunan darah tinggi. Ya, itu gennya penyumbang di dalam tubuh kita itu hanya 30%, teman-teman. Selebihnya kita yang membawa gen tersebut, mau kita kembangkan menjadi 100% atau kita bisa tidurkan dia cuma 30% saja. Ya, itu. Nah, ini saya dulu juga hobi makan, ya, berat badannya semakin bertambah, kesehatannya terganggu, saya mempunyai keluhan tangan kiri suka kebas, kaki kiri suka mati rasa, gitu. Kalau naik motor, tangan kanan ini sudah kayak nggak ada rasanya lagi, jadi harus berhenti dulu, harus, itu kenapa nih, gitu ya. Terus kalau
sebelum tidur itu harus gosok balsam geliga dulu di sekujur tubuh gitu. Bisa bayangin nggak, usia 27 tahun, parfumnya bukan parfum Chanel gitu ya, bukan parfum apalah yang merek-merek terkenal gitu, tapi parfumnya geliga. Bangun-bangun bau orang tua gitu ya kan. Itulah teman-teman, itu saya dulu. Kalau bangun tidur tuh rasanya badan pegel-pegel gitu, kayak digebukin gitu kan. Alhamdulillah saya bertemu dengan Coach Nanda, ya teman saya tercinta. Terima kasih Mbak Nanda dan Mas Gali sudah membimbing saya dan suami serta keluarga kami hingga saya mendapatkan kembali kehidupan yang baru istilahnya. Ya, jadi IIL yang dulu dan IIL yang sekarang itu sangat-sangat berbeda, insya Allah ya. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Nah, saya merubah pola makan saya, gaya hidup saya, yang dulunya saya nggak mau olahraga, sekarang ini aktivitas saya, teman-teman. Yeay. Ya, jadi saya alhamdulillah di sini sudah hobi olahraga. Jadi bukan hobinya makan, hobinya olahraga, gitu kan. Itu gaya banget kan, hobinya apa? Olahraga, gitu. Hobinya apa? Makan. Ya bagus juga sih, gitu kan. Makan-makan yuk, gitu kan. Enggak, saya nggak pernah menyalahkan yang namanya hobi makan. Itu sangat bagus ya. Cuman saya juga hobi makan kok teman-teman. Cuman sekarang ini kita harus batasi. Sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Nah ini kegiatan saya, alhamdulillah saya dipercaya sama suami saya untuk mendalami lagi yang namanya ilmu olahraga, terutama saya mendalami yoga gitu kan. Kenapa saya pilih yoga? Nanti kapan-kapan saya cerita ya. Ini sudah waktunya sudah mepet. Nah, saya melakukan aktivitas ini, saya berbagi melalui IG Live, terus offline gitu kan. Insya Allah juga saya untuk diri saya dan keluarga saya gitu. Ini adalah pada saat saya mengambil yang dulunya saya ibu rumah tangga gitu ya, saya nggak tahu tentang dunia, tentang apa itu senam, instruktur yoga, apa seperti apa gitu. Terus terang saya juga bertemu yoga pertama kali dari Maci saya tercinta. Terima kasih Maci Toy. Ya, Maci Toy merupakan Maci saya yang memperkenalkan saya dengan yoga awalnya. Akhirnya saya mencari apa sih yoga itu, apa sih manfaatnya, kenapa saya pilih yoga gitu ya. Kenapa harus yoga yang saya pilih gitu. Ternyata alhamdulillah setelah saya dalami, saya makin cinta gitu loh. Dan kaitannya juga sangat erat sekali dengan nutrisi yang saya dapatkan di Herbalife gitu. Nah ini adalah waktu saya lulusan YSKP 200 ya, 200 jam. Saya juga bergabung di IES Kappa Swing Yoga, dan tidak di situ aja, saya juga pengen kepo nih, apa sih hubungan yoga dengan orang hamil gitu kan, postnatal, prenatal yoga gitu. Jadi saya mencoba untuk mendalami gitu ya. Nah, ini teman-teman kegiatan saya juga di Zoom, dan saya juga dipercaya untuk mengelola sanggar dari makcik saya di Jambi. Alhamdulillah saya buka kelas offline gitu ya. Alhamdulillah yang awalnya cuma 1 minatnya jadi bertambah. Selain yoga juga saya mengikuti yang namanya gerakan aerobik gitu, senam aerobik, workout, apa segala macam ya. Seperti yang saya informasikan kepada teman-teman tadi ya, bahwa saya mempunyai aktivitas 5 hari, 3 hari kardio, 2 hari adalah pembentukan tubuh. Oke, nah terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan sharing saya. Lagi nih ya. Oke, boleh teman-teman di sini mau bertanya silakan bertanya. Apa yang ingin mau ditanyakan silakan. Gimana? Sini. Nah, ini MC sekaligus apa? Ya double ya. Oke, teman-teman. Silakan saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Mbak I atas sharingnya pada siang hari ini. Semoga jadi amal jariah. Oke teman-teman, sekarang jam 3:04 lebih, kita buka berapa pertanyaan? 3. Silakan di chat, nanti kita bacakan tentang pertanyaan yang terkait tentang fit ini atau tentang aktivitas fisik dan diet ini. Silakan teman-teman. Oke, ya sambil nunggu pertanyaan teman-teman, Mas Hari mau tanya sama saya nggak? Oh iya, kenapa sih dulu waktu sebelum pola hidup sehat diajak olahraga susah banget sampai berantem? Nah, itu aja pertanyaan saya. Oh iya teman-teman, suami saya ini hobinya lari ya, tapi nggak lari dari kenyataan nggak, gitu ya. Oh jadi Mas Hari. Oke. Atau jawab pertanyaan itu? Jawab dulu suami.
ayam bebek ya. Tapi ini pasti mewakili pertanyaan teman-teman. Kenapa sih dulunya suka males olahraga gitu loh? Ya gimana nggak males? Lemaknya juga banyak. Jadi ibarat kata tuh bawa badan aja udah susah. Kalau boleh dibilang mau gerak dari kamar ke dapur aja males gitu loh. Apalagi disuruh olahraga gitu kan. Udah ngos-ngosan, napasnya juga nggak panjang gitu loh Mas Hari. Jadi mohon maaf ya. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Sari. Olahraga yang cocok untuk naik berat badan itu seperti apa, Coach? Ya, jadi gini Mbak Sari, untuk olahraga menaikkan massa otot, ya, naikin berat badan, kita boleh tanya dulu kepada temannya, kepada orang tersebut. Beliau susah naik berat badan, kenapa? Ada 2 faktor yang sudah saya informasikan di awal ya. Susah naik berat badan karena dia nggak mau makan. Yang kedua, dia mau makan banyak, tapi kok nggak naik berat badan gitu kan. Nah, dua-duanya juga sebenarnya bisa kita lakukan pemulihan metabolisme tubuh dulu. Ya, kita atur dulu pola makan beliau dan olahraga yang cukup, yang baik untuk naik berat badan itu sebenarnya kardio dan angkat beban, gitu ya, main beban. Contoh, kalau saya dulu teman saya nih dia nggak mau makan, tapi kalau dia senam dia timbul rasa makan yang lebih baik lagi gitu loh. Nah, tapi setelah timbul rasa selera makannya, kita harus bisa mengarahkannya dengan pola makan yang seimbang tersebut gitu Mbak Sari. Dan olahraga yang berikutnya yang 2 hari itu ya 3 hari kardio, 2 hari itu untuk melatih beban. Olahraganya simpel aja. Kalau misalnya beliau belum bisa lari, ya jalan pagi atau sepedaan untuk meningkatkan kardiovaskularnya. Dan latihan fisik atau latihan beban angkat barbel. Bertahap angkat barbelnya. Mulai dari 2 kg, bisa naik ke 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, dan seterusnya. Jangan sampai langsung 10 kilo ya, nanti ototnya ngejam. Kalau ototnya ngejam, akhirnya terjadilah pecah, cedera ototnya tadi. Ya. Dan ingat, setelah itu recovery dengan nutrisi yang sudah ada. Oke? Insya Allah terjawab ya Mbak Sari ya. Pak Wida. Ya, Mbak Wida, bagaimana cara menimbulkan rasa semangat olahraga atau nggak malas olahraga? Mbak Wida, yang saya lakukan adalah memejamkan mata. Terus saya membayangkan body cewek, ya, terutama orang bule, yang kotak-kotak. Terus habis itu saya membayangkan saya bisa pakai baju yang saya inginkan. Nah, itu akan terjadi sebuah semangat yang sangat luar biasa, teman-teman. Dan semangat satu lagi adalah kita harus mempunyai sebuah komitmen untuk mencontohkan kepada orang lain. Gak usah orang lain deh, gak usah orang-orang yang di luaran sana. Tapi untuk anak-anak kita aja, gitu. Ya, jadi kita memberikan contoh. Jadi kita mempunyai sebuah niat, aku mau kasih contoh nih buat anak-anakku. Maka kita harus semangat olahraga. Kalau kitanya aja malas olahraga, anak-anak kita juga nggak bakal olahraga. Gitu. Ya, nah jadi seperti itu teman-teman. Oke, rasa semangatnya seperti itu agar nggak malas ya. Ya, ada lagi teman-teman? Boleh nambah dikit ya, buat semangat olahraga. Oh, boleh, boleh, boleh. Pembelajaran Mbak Il tadi kan, karena kondisi tubuhnya kan, karena kondisi tubuh lagi nggak fit, nggak bugar, karena pola makan yang tidak betul selama ini. Nah, kalau kunci kita kalau badan kita tuh enteng atau enak, bawaannya segar, itu pasti mau diajak gerak tuh gampang dan enak. Makanya kita harus memperbaiki pola makan dulu. Pola makan dulu betul. Nah, baru tuh kejamin mata yang seperti Mbak Il bilang tadi, biar tambah lagi booster semangat. Ya. Gitu guys. Gitu ya guys. Oke. Ini ada lagi nih Mas Ari dari Oppo ya. Coach mau nanya dong, kenapa setiap kali olahraga pasti ngantuk? Setelah olahraga, kenapa ya? Setelah olahraga. Atau setelah. Nah, gini. Mbak atau Mas tanya ya. Dulu olahraganya. Oh ya. Olahraganya ngunyah. bener. Olahraga mulut ya kan? Olahraga apa Mbak? Ya, terima kasih Mbak. Ya. Jadi olahraga ya. Olahraga jadi gini, kenapa setelah olahraga saya ngantuk gitu ya? Kalau yang biasa saya yang yoga terutama, kalau yoga sih memang ngantuk karena sirkulasi darah itu lancar. Nah, ini juga menjawab pertanyaan untuk sisi olahraga yang lain teman-teman. Kok bisa ngantuk ya? Karena tubuh sudah rileks. Ya, pembuluh darah sudah mulai lancar. Pembuluh darah sudah mulai membesar dan melancarkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh.
yang menyebabkan kita menjadi lebih rileks. Tapi bisa diprediksi untuk Mbak Wida, Mbak Opo ya, Mbak Opo A33, mungkin Mbak kurang istirahat. Makanya teman-teman banyak yang mengalami, Mbak aku setelah olahraga kok ngantuk gitu ya. Padahal aku pengennya aktivitas, nggak semua orang bisa mempunyai reaksi setelah berolahraga itu semangat teman-teman. Tubuh kita pintar, tubuh kita tahu yang dibutuhkan, sehingga pada saat kita kurang istirahat atau kurang tidur, pada saat kita sudah meningkatkan metabolisme tubuh di dalam diri kita, maka dia akan menuntut kekurangan tersebut. Ya, seperti kayak Mbak Opo ini bilang, kenapa sih habis olahraga saya ngantuk? Setiap kali olahraga. Ya, atau setiap kali olahraga. Ya karena Mbak mungkin kurang jadwal istirahatnya. Coba kita evaluasi bareng-bareng ya. Nanti bisa informasikan atau tanyakan kepada pengundangnya atau sponsornya. Ya, oke. Ada lagi teman-teman? Sudah cukup? Cukup ya? Ya. Baik. Oke, baiklah kalau begitu teman-teman. Terima kasih atas waktu. Apa lagi? Macam itu. Ya. Oh iya. Oke, boleh nih. Ya, ini satu terakhir ya. Keburu masuk. Mbak Isnawati. Coach Iil kebanyakan kan ibu-ibu besar di bagian perut, pinggul, dan paha. Apakah olahraga yang tepat untuk mengecilkan bagian tersebut biar hasil lebih cepat terlihat? Oke, teman-teman bisa melakukan olahraga bagian perut itu. Pertama, kalau teman-teman belum mau untuk melakukan melantai, ya, teman-teman cukup dengan jalan pagi itu yang sangat rileks. Jalan pagi rutin ya, tapi rutin minimal 30 menit. Itu jalan pagi rutin, itu teman-teman lakukan. Insya Allah akan mengecilkan bagian perut bawah, paha, gitu ya, pinggul, itu akan bisa mengecilkan. Tapi kalau teman-teman ingin meningkatkan lagi, seperti rumusan tadi, 3 hari kardio, 2 hari kekuatan atau latihan otot. Teman-teman bisa melakukan aktivitas pada saat tiduran, angkat kakinya ke atas, ya, tangannya di bawah bokong, angkat kakinya ke atas. Atau nanti kapan-kapan saya berikan informasi untuk Zoom workout ya. Jadi untuk mengecilkan bagian panggul, paha, pinggul, itulah urusan wanita. Ya, saya juga. Tapi kalau bokong itu harus dijaga ya, supaya bisa bukan besar, bukan melebar, tapi mengencang gitu. Oke? Oke. Sip. Nggak ada lagi ya? Oh iya, terima kasih, Mak Elanda. Sip. Gak ada lagi yang mau ditanyain ya? Ya, paham. Sudah paham semua, insya Allah. Insya Allah. Silakan Mas Ari. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan terakhir dari Mbak Isnawati, kita tutup acara pada sore hari ini edukasinya. Semoga menjadi amal jariah Mbak Iil. Amin. Dan teman-teman bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Saya Hari. Saya Iil. Kami dari Jambi mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan sampai jumpa lagi di edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ada lagu nggak?